Halo, perkenalkan nama saya Si Gede dan Yuda Samara. Di sini saya akan menjelaskan hasil tulisan proposal saya sejauh ini. Sebenarnya izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ernis Lindawati selaku pembimbing utama, Ibu Ari Wahyuni selaku pembimbing damping, Bapak Adi Pradana selaku penelaah, dan juga pihak-pihak lain yang telah membantu saya dalam proses penulisan karya proposal saya ini. Adapun judul proposal yang saya ambil adalah determinan nilai perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari judul tersebut kita dapat menilai bahwa tema yang saya ambil adalah tidak jauh-jauh dari investasi dan juga pasar modal. Dalam investasi dan pasar modal, kita akan sering mendengar istilah saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Secara garis besar, di dalam saham melibatkan dua pihak, yaitu emiten yang mengeluarkan modal dan juga masyarakat yang ingin menekan modalnya, dan kita sering sebut dengan investor. Mereka bertemu di pasar modal. Untuk berhak memiliki saham perusahaan, investor perlu membayar sejumlah nominal yang disebut dengan harga saham. Nah, dalam pasar modal, banyak emiten yang menawarkan sahamnya kepada investor dengan harga yang berbeda-beda. Sekarang pertanyaan adalah kenapa harga saham tersebut bisa berbeda-beda dari setiap perusahaan? Jawabannya karena adanya nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan bagaimana persepsi investor menilai suatu perusahaan yang dapat dikaitkan dengan harga saham. Artinya, semakin baik nilai perusahaan di persepsi investor, maka semakin tinggi juga harga saham emiten tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Forma menjelaskan bahwa nilai perusahaan itu penting karena dapat merefleksikan kinerja perusahaan yang dapat memenuhi perusahaan investor untuk melangkah modalnya atau tidak. Dan sejauh ini saya setuju dengan pernyataan tersebut. Dalam penelitian ini saya memfokuskan pada sektor perbankan. Dan kenapa sektor perbankan? Yaitu karena fungsi yang dimiliki oleh bank. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dan dengan fungsi intermediasinya, bank memiliki peranan penting terhadap setiap pembangunan negara. Dan beberapa studi menjelaskan bahwa kegagalan bank dapat menyebabkan kegagalan ekonomi di dalam negara tersebut. Menariknya adalah karena fungsinya ini, bank memiliki kecenderungan rentan terhadap situasi perekonomian yang kritis. Kita ambil contoh beberapa kasus perekonomian dunia yang melibatkan sektor perbankan dalamnya. Pertama yaitu kasus krisis Amerika pada tahun 2008. Kedua, adanya krisis di Indonesia pada tahun 1998 yang berawal dari krisis perbankan pada tahun 1997. Dan baru-baru ini kita menyaksikan situasi COVID-19 yang menurut Sri Mulyani, sektor perbankan menjadi salah satu sektor perusahaan yang terancam karena adanya situasi COVID-19. Apabila kita melihat aset perbankan yang digunakan untuk menjalankan fungsinya tercatat sebesar 9.000 triliun lebih. Terlepas dari banyaknya aset yang dimiliki bank, Zakaria dan Wibowo dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bank menunjukkan kerentanan yang mengarah pada situasi kritis. Hal tersebut dinilai dari penurunan profitabilitas dan juga meningkatnya kredit macet di Indonesia. Dari sekian banyak alat ukur yang disediakan RGEC, saya mengambil beberapa alat ukur yang mendukung penelitian ini. Yang pertama tentu rasio yang mengukur kredit bermasalah, yaitu NPL atau Non-Performing Loan. NPL merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kredit bermasalah. Semakin besar NPL, artinya semakin besar juga kredit bermasalah. Dan menurut peraturan Bank Indonesia, tingkat NPL yang tidak menunjukkan angka tidak sehat yaitu sebesar 5%. Artinya, pada data di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa NPL Indonesia mendekati angka batas 5%. Artinya, NPL Indonesia mendekati batas tidak sehat. Indikator selanjutnya adalah LDR atau Loan Deposit Ratio. LDR digunakan untuk mengetahui apakah modal perbankan digunakan dengan baik atau tidak. Semakin tinggi LDR artinya semakin rendah tingkat likuiditas bank. Menurut peraturan Bank Indonesia, tingkat batas bawah LDR adalah 72%, sedangkan tingkat atas LDR adalah 92%. Dapat dilihat dari grafik, tingkat LDR Bank Indonesia menunjukkan kecenderungan mendekati batas atas, yaitu 92%, bahkan terdapat beberapa tahun yang sudah melewati batas atas LDR yang ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya adalah BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat BOPO, artinya semakin baik bank melaksanakan operasionalnya. Artinya, bank semakin efektif dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya, sehingga bank cenderung dapat meminimalisir masalah ke depannya. Dan dapat dilihat pada grafik bahwa BOPO cenderung mengalami fluktuasi. Indikator terakhir adalah CAR atau Capital Adequacy Ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam memenuhi kecukupan modal untuk memperoleh
memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Artinya, semakin tinggi CAR, maka semakin tinggi juga keuntungan yang dapat diperoleh oleh bank. Tingkat rasio CAR di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Dari analisa tingkat kesehatan bank tersebut, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Salah satunya adalah menguatkan pernyataan bahwa modal dapat membantu bank untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Cole dan Keombing juga menambahkan modal perbankan berperan sebagai penyangga kerugian tak terduga dan juga sebagai penjaga kepercayaan bank. Yaitu karena modal bagi bank juga diinginkan dengan adanya kebijakan-kebijakan untuk menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat akan perbankan. Selanjutnya adalah kebijakan minimal modal inti yang harus dipenuhi perbankan, yang harus dipenuhi bank untuk melakukan transformasi digital yang sudah banyak diperlukan dalam masyarakat dalam memuatkan fungsi perbankan. Modal memiliki peranan yang penting bagi perusahaan perbankan. Sebenarnya adalah bagaimana cara bank untuk memperoleh modal dalam kasus ini, yaitu dari investor. Artinya bagaimana bank dapat menarik perhatian investor untuk membeli sahamnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, nilai perusahaan dipenuhi oleh berbagai aspek. Artinya persepsi investor atas nilai perusahaan dipenuhi oleh berbagai indikator. Artinya banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan sebagai investor untuk memberikan wewenangnya kepada manajemen perusahaan yang pada akhirnya membentuk hubungan agensi. Hubungan agensi merupakan hubungan yang terjadi ketika investor memberikan wewenangnya kepada manajer. Manajer sebagai agen dan investor sebagai prinsipal. Dan hubungan agen ini dijelaskan melalui agensi teori. Seperti dijelaskan sebelumnya, banyak faktor yang memenuhi nilai perusahaan. Tentunya adalah penelitian dari Sugianto dan Tatu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Mereka mencoba menganalisa dengan menggunakan variabel kinerja keuangan dan juga GCG atau Good Corporate Governance. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kinerja keuangan dan juga GCG. Namun, proksi yang digunakan dengan penelitian sebelumnya berbeda. Hal tersebut menjadi novelty dalam penelitian ini. Adapun variabel pertama dalam penelitian ini adalah GCG dengan proksi Dewan Komisaris yang merupakan rujukan dari penelitian Tertius dan Julius. Kenapa GCG digunakan? Karena melihat dari beberapa kasus yang dapat menyebabkan krisis perbankan. Salah satu penyebab adanya krisis bank karena adanya GCG yang kurang diterapkan. Ambil contoh seperti kasus krisis Amerika pada tahun 2008 terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap nasabah perbankan. Selanjutnya, variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan dengan proksi NPL, LDR, BOPO, dan juga CAR. Rujukan dari variabel ini adalah Vitasari dan Imam. Kenapa kinerja keuangan digunakan? Karena kinerja keuangan merupakan salah satu analisis fundamental yang menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya secara terus-menerus. Variabel terakhir adalah CSR dengan proksi CSRI. Kenapa CSR digunakan dalam penelitian ini? Karena adanya concern bahwa perusahaan tidak lagi hanya membutuhkan profit yang menjadi bagian dari triple bottom, namun perusahaan juga perlu memperhatikan triple bottom lainnya, yaitu planet dan juga people. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama adalah adanya NPL perbankan Indonesia melebihi angka 2,5. Kedua, LDR sektor perbankan mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan juga sampai dengan tahun 2016. BOPO sektor perbankan dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami, namun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. CAR sektor perbankan dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami kenaikan namun secara tidak signifikan, terkecuali pada tahun 2018 CAR perbankan di Indonesia mengalami penurunan. Apabila modal yang dimiliki bank tidak mencukupi, itu dapat mengganggu fungsi yang dimiliki oleh bank. Tentunya adalah GCG diterapkan dengan tujuan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan untuk menunjang nilai perusahaan, GCG perlu dikembangkan penerapannya di perusahaan. Perusahaan yang tidak melakukan CSR nilai hanya mengejar keuntungan saja. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan populasi dan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Selain memiliki daya saingan tinggi, peneliti memilih perusahaan perbankan karena perusahaan perbankan memiliki peranan yang penting bagi perekonomian negara, namun rentan akan situasi perekonomian yang kritis. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 2016 sampai dengan 2019. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah GCG dengan proksi Dewan Komisaris, kinerja keuangan dengan proksi NPL,
LDR, BOPO, dan juga CAR. Dan terakhir adalah variabel bebas CSR dengan proxy CSRI. Bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun yang pertama yaitu manfaat teoritis. Adapun manfaat praktis yaitu pertama bagi perusahaan, kedua bagi Unesa, bagi penulis, dan terakhir bagi masyarakat. Selanjutnya adalah kajian teori. Pertama yaitu grand teori. Dalam penelitian ini, diantaranya dalam penelitian ini menggunakan agensi teori. Kenapa agensi teori digunakan dalam penelitian ini? Karena mempertimbangkan adanya penerimaan dana oleh perusahaan dari pemegang saham yang menyebabkan hubungan agensi. Selanjutnya adalah teori nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia diberikan oleh investor untuk membeli saham perusahaan. Dan terdapat berbagai alat ukur yang dapat menilai nilai perusahaan, dan dalam penelitian ini menggunakan Tobin's Q. Hal tersebut berdasarkan karena perbankan merupakan industri jasa dan Tobin's Q merupakan ukuran yang cocok untuk industri jasa. Selanjutnya adalah teori sinyal. Kenapa digunakan? Karena kinerja perusahaan sebagai salah satu indikator baik buruknya nilai perusahaan mampu mempengaruhi keputusan investor. Terdapat dua model teori dalam penelitian ini. Pertama, TCG, selanjutnya yaitu teori kinerja keuangan. Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, NPL berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, LDR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, BOPO berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kelima, CAR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Keenam, CSR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data yang disajikan pada website resmi seperti BEI. Adapun berikut merupakan gambaran rancangan penelitian dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah subjek penelitian atau populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Agar sampel sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka digunakan teknik proportional sampling. Adapun kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Kedua, perusahaan perbankan yang mempublikasikan data yang diperlukan dalam proses penelitian ini. Dan terakhir adalah perusahaan perbankan yang masuk dalam 50 biggest market capitalizations pada periode 2016 sampai 2019. Kenapa digunakan kriteria ini? Karena perusahaan yang masuk dalam kategori tersebut dinilai memiliki nilai perusahaan yang baik. Adapun terdapat beberapa perusahaan sektor perbankan yang memenuhi kriteria tersebut, itu sejumlah 15 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah variabel dan definisi operasional variabel dalam penelitian. Yang pertama adalah nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q. Selanjutnya adalah Dewan Komisaris. Selanjutnya adalah MPL. Selanjutnya adalah LDR. Selanjutnya BOPO. Selanjutnya CAR. Selanjutnya adalah CSR. Dalam penggunaan data penelitian ini dilakukan dengan browsing pada website resmi seperti BEI dan juga website resmi perusahaan-perusahaan yang menyediakan atau mempublikasikan laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Dan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Ini adalah uji statistik deskriptif dengan menggunakan koefisien determinasi. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pertama adalah uji normalitas. Selanjutnya adalah uji multikorelalitas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Dan terakhir dari uji asumsi klasik adalah uji heteroskedasititas. Yang terakhir adalah uji hipotesis yang menggunakan uji T atau uji parsial. Uji T dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen. Dan begitu pula sebaliknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak yang dapat dikembangkan dalam desain saya ini. Karena itu, saya mengharapkan saran yang dapat berguna untuk memperbaiki tulisan proposal saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.